Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ibadah pada saat ini segera kita akan mulaikan, di mana pada hari ini seluruh dunia merayakan kenaikan juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia bukan Allah yang cuma mati, tetapi dia telah bangkit, bahkan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Ibadah kita mulaikan pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung kau di tempat yang tinggi. Amin. Ku sanjung, amin. Haleluya. Sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Oh, dan ku haleluya menyembahmu. Katakan, kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yang terima glory, kau layak terima glory. Amin. Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu kembali ke surga Bapa. Sebab Engkau adalah yang mempunyai surga. Engkaulah juru selamat dunia. Hanya Engkau satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau ambil alih pada kami pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada selesai. Pakai semua yang melayani dan sebagai pemimpin pujian, sehingga para pemain musik bahkan hamba firman sebentar akan melayani kebenaran firman.
biar semua benar-benar di dalam urapan kuasa Roh Kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini. Bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan tetap duduk saja. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Amin. Puji Tuhan. Glory. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, amin amin, ubah hatiku, haleluya, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu sembah kudus, ku sembah kudus, amin amin, haleluya, kuduslah Tuhan dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, amin. Allah Roh Kudus, haleluya, ubah hatiku, jadikanku, amin, jadikanku, jamalah aku, jamalah ku rindu, katakan sembah kudus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia, haleluya, amin, amin, haleluya. Dan ku sanggup Kau mulia, mulia. Katakan sembah kudus, haleluya. Jemaat Tuhan sudah bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku sembah kudus, sembah kudus. Lambaikan tanganmu, agungkan Dia, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku sanjung Kau mulia, amin, haleluya, glory, haleluya, mulia. Sembah Dia, kudus, agungkan Dia, amin. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah Kudus, amin amin, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, amin, haleluya, oh amin. Dan
Roh Kudus, haleluya, lambaikan tanganmu. Sembah kudus, amin. Glory, glory, kuduslah Tuhan, dan satu Kau mulia, mulia, amin. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, amin. Bagimu Tuhan, haleluya. Bagimu Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Kita akan menari bagi Dia, haleluya. Kita akan menari bagi Dia, haleluya. Raja Daud menari bagi Allah karena dia penuhi dengan Roh Kudus, haleluya. Saatnya kita akan menari bagi Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, haleluya. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Amin, haleluya. Glory. Kita mau menari bagi Raja yang segala Raja, amin. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Oh, amin, haleluya. Di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada dalamku, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bukan menari, amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Oh, bukan menari, bukan menari, amin. Haleluya. Bila Roh Allah ada dalamku, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Amin. Bila Roh Allah ada, oh, haleluya. Menari seperti menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, amin. Bukan menari, bukan menari, amin. Menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, amin. Menari bersama Dia, sempurna, amin. Dalam Roh dan kebenaran, amin. Sempurna Dia, dalam Roh dan kebenaran. Dialah Raja, Dia Raja, Dia Tuhan Yesus, amin. Namanya Dia Raja, Dia Tuhan Yesus, namanya selamanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, amin. Dalam Roh dan kebenaran, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Dalam Roh dan kebenaran, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Dalam Roh, Dialah Raja, Dia Raja, amin. Haleluya. Yesus namanya, amin. Dia Raja, Dia Tuhan Yesus namanya selamanya. Sembahlah Dia, amin. Dalam Roh dan kebenaran, sembahlah Dia, sembahlah Dia, amin. Dalam Roh, sembahlah Dia, amin. Sembahlah Dia, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan,
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita masih bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Baik di rumah, di tempat ini, di mana saja, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Glory. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gereja. Amin. Membangkitkan umat. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan jiwa. Amin. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Oh, amin. Aku baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja. Amin. Membangkitkan umat-Mu. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Amin. Oh, oh. Aku baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Ingat baru tercurah penuhi umatnya. Aku baru tercurah. Hey, oh. Aku lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari. Hey. Sukacita. Amin. Ingat baru tercurah penuhi umatnya. Amin. Aku baru. Oh, haleluya. Aku baru tercurah umatnya. Amin.
Raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory bagi Yesus Tuhan. Di hari yang seperti ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami saat ini. Berkarya Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, haleluya, berkaryalah dengan kuasa, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus, amin, haleluya, puji Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa, katakan jabalah kami Tuhan, jabalah kami, jabalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah, amin, haleluya, jadikan kami sesuai dengan firman. Glory, glory, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Menghadap Engkau Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali kepada Tuhan. Kau boleh memperkenankan kami dapat berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh pun dalam suasana yang prihatin sehubungan dengan COVID-19 masih tetap berkecamuk di mana-mana.
namun semangat sukacita anak-anak Tuhan tetap eksis. Rindu selalu beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengar firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, mari berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat dari firman-Mu. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus, hamba tidak mampu melakukan yang baik, bahkan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi firman-Mu sehingga setiap pendengar, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dapat dikuatkan, dibangunkan, dan tetap setia kepada Tuhan. Segala hormat dan puji kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita segera masuk dalam berita sabda Tuhan. Kita akan melihat peristiwa kenaikan Tuhan dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa keluar kota sampai dekat Betani. Dia membawa ini murid-muridnya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita membaca kembali dalam konteks yang sama kenaikan Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama ayat 9. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga adalah sebuah peristiwa yang besar, yang ada rentetan hubungannya dengan Jumat Agung dan Paskah, disusul dengan kenaikan Yesus ke sorga. Dan peristiwa ini dirayakan oleh banyak gereja, bahkan semua gereja yang ada, yang menyaksikan atau mengakui keberadaan kematian Tuhan Yesus sebagai tebusan bagi dosa umat manusia. Dalam renungan saat ini kita akan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan peristiwa kenaikan ini. Pertama-tama Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Bukankah seperti keinginan para murid ketika Tuhan Yesus di bukit kemuliaan bertemu dengan dia membawa Yohanes, Petrus dan Yakobus dan Yohanes ke bukit pemuliaan, dan di sana hadir Musa dan Elia dalam sebuah selubung kemuliaan atau cahaya kemuliaan. Dan Yohanes melihat atau Petrus melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, dan suasana ini begitu memukau sehingga membuat Petrus dan kawan-kawan berkata, Tuhan, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau aku akan membuat pondok di sini, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Tuhan. Maksudnya supaya mereka tidak lagi berpisah, tapi ada bersama-sama. Namun terdengarlah suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengar-dengarlah kepada dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, keinginan untuk Yesus ada di bumi sudah lama ada. Tetapi memang kita perlu tahu mengapa dia harus pulang ke sorga. Dia harus kembali ke sorga sebagaimana kita akan renungkan pada saat ini. Yaitu pertama-tama, kepulangannya Tuhan Yesus ke sorga, yaitu bahwa ia kembali ke sorga karena tugasnya di bumi telah selesai. Jadi Yesus datang ke bumi bukan menetap di sini. Dia datang punya satu misi, punya tujuan untuk menjalankan misi penebusan, keselamatan umat manusia. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan, diberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa
tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus di sini secara implisit dapat kita maklumi bahwa dia tidak akan menetap. Dia hanya datang untuk satu misi, tujuan ilahi, membawa misi keselamatan bagi manusia. Setelah selesai, dia pulang kembali ke sorga. Ini pertama-tama harus kita pahami bahwa dia datang ke sini menjalankan tugas penyelamatan. Setelah selesai tugasnya, dia akan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke sorga. Biasanya kita bisa ilustrasikan, umpamakan seperti seorang duta besar dari satu negara. Ketika dia diutus kepada satu negara yang lain, menjabat sebagai duta besar di negara tersebut, tentu mempunyai jangka waktu yang tertentu. Tugas-tugas yang akan diemban oleh duta besar tersebut. Setelah selesai tugas yang dijalankannya, maka dia harus kembali pulang ke negara asalnya. Itulah kita lihat di mana-mana duta besar yang ada di seantero bumi ini, mereka hanya bertugas untuk sementara waktu. Setelah tugas yang mereka laksanakan selesai, mereka akan pulang ke negara asalnya. Yesus demikian pula, dia datang menunaikan tugas panggilan untuk penyelamatan umat manusia. Setelah selesai tugasnya, sebab kita lihat ketika Tuhan Yesus dia ada di kayu salib, dengan gamblang dan begitu tegas dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 30. Ini sebuah pernyataan dan penyataan yang menegaskan bahwa misinya apa dan tugasnya seperti apa. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan sudah selesai itu mengandung arti apa yang Yesus kandung. Tujuan maksud datang ke dalam bumi ini, semuanya sudah tuntas. Seluruhnya telah dikerjakan dengan baik. Sudah selesai. Itulah maksudnya. Ketika dia naik ke sorga, dia menyelesaikan tugas yang dia selesaikan di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tujuan kedatangannya ke bumi apa juga sudah selesai. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli, dibayar. Kita ditebus dari dosa-dosa kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus sendiri. Coba kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sini lebih menegaskan dengan apa kita dibayar, dibeli. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu maksud Tuhan. Menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal, yaitu darah seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Bapak ibu saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, maksud tujuan inilah yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dan supaya kita dapat dikembalikan kepada posisi kita yang semula, yaitu kita boleh berkenan kepada Tuhan. Jika kita tidak menerima pembayaran pelunasan dari darah Yesus Kristus ini sendiri, maka kelak nanti bila mana hukuman datang, itu akan ditanggung oleh kita yang tidak menerima atau menolak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Markus 16 ayat 15 dan 16 mempunyai tujuan yang mulia dari Tuhan kepada umat manusia supaya semua dapat diselamatkan. Markus 16 ayat 15-16 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang tidak percaya bukan cuma saja tertolak, tetapi akan dihukum. Sebab mereka telah menolak keselamatan, harga yang mahal yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Jadi perlu kita fahami dan kita maklumi, maknai bersama-sama, hargai bersama-sama betapa mahal harganya darah Yesus untuk menebus kita. Bukan dengan emas dan perak, barang-barang duniawi yang fana, walaupun di pemandangan manusia sangat baik dengan indah, tetapi di pemandangan Allah bukan itu harga tebusan, tetapi darah anak domba, itu darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kedua, ia kembali ke sorga. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih? Dia pulang ke sorga, dia kembali menduduki posisi semula, yaitu sebagai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus yang naik ke sorga, dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cuma sementara yang ada di dalam dunia ini. Dia dinobatkan kembali sebagai raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa dilakukan di sorga? Karena Yesus sendiri bukan datang dari dunia ini. Coba lihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat 14. Ini tujuannya juga untuk pulang ke sorga. Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Haleluya. Yesus bilang, aku bukan dari dunia ini. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, tujuan kenaikan Yesus ke sorga semata-mata adalah kembali ke tempat asalnya. Ke tempat, kalau istilah hewan atau mungkin kasar ya, tapi saya ingin mengatakan seperti itu, tempat tinggal yang aslinya. Ada habitat yang sesungguhnya kepada binatang-binatang tertentu. Jadi kalau saya mau katakan apa tepat habitat Tuhan, saya juga belum paham, tapi mungkin kalau ada ikan, habitatnya bukan di daratan, tapi habitatnya ada di lautan. Begitu sebaliknya. Hewan, habitatnya bukan ada di lautan, ada di daratan. Begitu juga kita manusia, bukan dari dunia ini. Kita telah dijual oleh dosa, tapi Yesus datang tebus. Dan setelah dia kembali ke sorga, tujuannya adalah untuk kembali ke tempat asalnya. Dan ada tujuan yang lain juga yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih. Selain dia akan dinobatkan sebagai raja, menyediakan tempat. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi tujuan kedatangan yang lain, tujuan kepulangan Yesus ke sorga, selain dia menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan, dia akan mengirim Roh Kudus kepada dunia. Karena Yesus berkata, aku tidak ingin kamu piatu, tetapi aku akan mengirim penolong yang lain, akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kalau tidak ada Roh Kudus yang Tuhan kirim kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kita tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan dunia yang berat dan berbagai macam godaan-godaan hidup sebagai manusia yang lemah, yang punya sifat-sifat manusiawi yang begitu menonjol. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ketika Roh Kudus ada, Tuhan kirim kepada gereja Tuhan. Roh Kudus ini sebagai penolong, menolong kita, memampukan kita untuk mengatasi segala problema situasi hidup, bahkan menjalankan tugas di dalam kehidupan yang ada, supaya kita tidak mudah tergoda di dalam keadaan-keadaan yang apapun juga. Situasi keadaan yang ada tidak memungkinkan kita bisa bertahan dengan baik dan sempurna ketika tidak ada sesuatu alat bantuan kepada kita untuk menolong kita, untuk membantu kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata, tujuan ke sorga, dia akan mengirim Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan membantu gereja, sehingga
sehingga anak-anak Tuhan bisa tetap eksis dan tetap boleh bertahan dan setia. Selain ada firman Allah yang akan menopang dan menguatkan bersama. Jadi dua hal ini, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan adalah dua serangkai yang mempunyai kemampuan menolong kita umat manusia. Tanpa firman, cuma ada Roh Kudus, kita akan menjadi gereja yang terlalu bersemangat tanpa terkenali nanti. Nanti bisa saja kita mungkin melakukan hal-hal yang ekstrim nanti karena ada Roh Kudus, satu gairah yang kuat, seolah-olah seperti terbakar dengan sesuatu dinamika yang luar biasa. Tetapi ada firman yang mengendalikan, membawa pengertian, kemampuan. Sebaliknya juga kalau cuma firman sendiri tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang kaku, orang yang terlalu tertuju kepada hal-hal yang bersifat tertulis. Kita akan menjadi seperti orang-orang seperti kata Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak mudah beradaptasi dengan dunia. Karena kita merasa kita hebat, kita punya firman, kita orang yang luar biasa. Nah itu biasa kita lihat kalau di dalam kelompok-kelompok tertentu, ada orang yang terlalu menonjol di dalam roh, akan menjadi ekstrim tersendiri. Ada menonjol di dalam firman, akan menjadi kaku. Akan menjadi orang yang seperti terlalu kudus dan suci, sukar didekati. Tetapi puji Tuhan, kita tahu gereja Tuhan ada Roh Kudus dan ada firman Allah yang menopang kita, sehingga kita boleh menjadi umat yang fleksibilitas ada, tetapi terkendali dengan baik di dalam kehendak Tuhan sendiri. Yang kedua itulah adalah kirim Roh Kudus. Haleluya. Yang berikut ke Bapak Ibu kita lihat juga, ya. Tadi sudah dikatakan, janganlah kamu gelisah, percayalah kepadaku, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Ayat 3 Yohanes 14, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu ada, di mana aku ada, kamu pun berada. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat. Sekali lagi saya tekankan, menyediakan tempat, sediakan tempat. Jadi kita nanti ke sorga tidak akan, dalam istilah sehari-hari, kita tidak akan berebutan kapling, berebutan tempat, karena masing-masing pribadi yang telah ditebus oleh dalam nama Yesus, tiap-tiap nama Bapak A, nama Ibu B, nama pemuda C, semua kita miliaran manusia yang percaya, seberapa banyak yang percaya. Nama-nama kita tertulis di buku Al-Hayat, kata kitab Wahyu. Dan di sana melalui buku kitab Al-Hayat, selain kita mendapat tempat, ada tempat, kita juga ada satu tempat tinggal yang luar biasa di sorga nanti. Puji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu tentu kita lihat ada banyak kali di dalam seminar atau KKR, ada hamba Tuhan suka mentafsirkan dan suka menguraikan seperti apa besarnya, seperti apa mulianya, mewahnya tempat tinggal di sorga itu. Tapi dalam kapasitas itu saya tidak mampu. Bukan saya punya kemampuan untuk menguraikan itu. Sebab tentu penguraian seperti itu, penafsiran seperti itu tidak selalu dapat diterima dengan secara baik oleh semua orang kalangan. Tetapi ada bermacam-macam pendapat. Oleh karena itu tidak menimbulkan polemik, saya tidak akan ke situ. Tapi baiklah kita percaya satu hal. Ketika kita pulang di sorga, Tuhan ada sediakan tempat bagi kita. Ini di gambaran yang jelas dikatakan ada tempat masing-masing buat kita semua, satu persatu. Jadi tidak ada yang saling berebutan lagi. Bisa bilang haleluya, puji Tuhan. Dan yang berikut dapat saya katakan juga dalam satu pemahaman firman Allah yang indah. Ketika ada Yesus naik ke sorga, ya, ini merupakan sebuah tonggak pemisah. Ada tonggak pemisah antara PL dan PB, ya. Kalau kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah tonggak batas pemisah yang membedakan antara periode sebelum kenaikan dan periode setelah kenaikan, antara periode pra kenaikan dan masa pasca kenaikan. Haleluya. PL sebagai masa Allah Bapa, masa PB
khususnya masa keempat Injil itu, ya, PB 4 Injil, dan masa ala anak, yaitu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sebagai masa Roh Kudus. Ada masa ala Bapa, PL, masa Injil, zaman para rasul, itu masa PB, perjanjian baru. Dan masa setelah Yesus naik ke sorga adalah masa karya Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja. Sebelumnya ada pribadi-pribadi, Allah Bapa yang berperan begitu intens, ada Allah Anak yang turun ke dunia, dan pada akhirnya zaman sekarang setelah Yesus naik ke sorga, dia bilang dia akan kirim Roh Kudus. Semenjak kenaikannya ke sorga itu Roh Kudus turun, dan akan sebentar nanti kita keperingati juga bertalian dengan hari kenaikan ini. Dan itu akan kita lihat, peran Roh Kudus akan tetap terus beserta dengan gereja Tuhan yang ada. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, dari zaman sekarang ini sampai ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Sebelum kenaikan dapat kita sebut sebagai masa pendidikan, ya. Ini juga dapat kita lihat. Sebelum kenaikan seperti masa pendidikan, masa penggemblengan, masa pembinaan untuk murid-murid Tuhan. Sebab sebelum Tuhan Yesus naik, mereka masih belum bisa diterjunkan ke dalam lapangan pelayanan, ya. Setelah kenaikan, murid-murid itu tiba saatnya untuk turun gunung, untuk turun ke lapangan, turun ke tempat-tempat pelayanan yang telah ditetapkan untuk mempraktekkan, untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari atau terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara-saudari? Haleluya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, masa edukasi telah berakhir, masa pembelajaran telah berakhir, masa untuk misi, masa untuk eksis telah kita mulai, dan masih tetap mulai, masih berjalan, belum selesai. Haleluya. Tugas-tugas ini seperti pemberitaan firman saat ini, di dalam hari memperingati dia naik ke sorga, inilah bagian dari kita melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan keempat, kita akan lihat, sebelum masa kenaikan merupakan masa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, ya, secara fisikal, secara tubuh, secara jasmani. Setelah kenaikan, ya kita tentu jangan pikir, oh tahu kasihan Tuhan. So biar kita orang piatu, itu bagaimana ini? Tidak, Tuhan so bilang, aku tidak biarkan kamu piatu. Tuhan akan tetap beserta kita. Percayalah kepada firman-Nya, percaya kepada janjinya, dia akan tetap beserta kita. Seperti dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bayangkan sampai akhir zaman, sampai sudah dunia selesai, dunia berakhir, akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi Yesus tetap menyertai kita. Hanya saja setelah kenaikannya ke surga, penyertanya itu tidak lagi bersifat fisikal, nampak pribadi, tetapi secara rohani. Kita meyakini itu. Bukankah ada firman Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, membicarakan nama Yesus dalam ibadah, dalam kesaksian, dalam pemujian dan sebagainya, Tuhan bilang dia hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Persekutuan yang paling minimal 2 orang, 3 orang, Tuhan bisa hadir. Secara keimanan dapat kita terima, dan kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita melihat firman Tuhan berkata bahwa ia sekarang sudah duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih, di takhta Allah. Dan ada ayat lain berkata, dia duduk dan dia mendoakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Oh puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan yang kita peringati ini adalah peristiwa yang sangat membanggakan hati anak-anak Tuhan. Bahwa kita memang setelah kita percaya kepada Tuhan, kita dilantik, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bahwa Yesus atau Tuhan kita itu sendiri pulang ke sorga, dia menyediakan tempat. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia tidak saja selamatkan kita, tetapi dia menyediakan tempat.
Ada tempat buat kita semua. Siapa tidak mau sorga? Kalau saya mau tanya semua, pasti kita akan suka sorga. Itulah sebabnya kita patut bersyukur dan dapat menyebut Tuhan baik. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan ini, mari kita tetap mantapkan iman kita. Tetap setia kepada Tuhan. Sungguh pun di dalam situasi yang dalam kondisi tidak memungkinkan, tetapi marilah kita berdoa bersama-sama, saling bergandengan tangan, satu dengan yang lain, jemaat Tuhan yang diberkati, untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Yesus naik ke sorga, dia sekarang ada bersama Allah Bapa, tapi dia mendoakan kita semua, dan pastikan tempat untuk kita semua yang setia pada sampai akhir ada tersedia tempat yang indah mulia di sorga kekal nanti sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, renungan Tuhan firman Allah pada saat ini singkat saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Siapkan hati kita, dan kita akan masuk dalam doa dan sembahyang. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Sekali lagi musik saja. Kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau hidup. Dan kehidupan-Mu membawa kami hidup pula di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh dapat memperingati hari kenaikan Tuhan ini tidak saja sebagai sebuah tradisi, memperingati sebuah hari besar umat percaya, hari Kristiani, tetapi kami memperingatinya dan lebih memaknai lagi bahwa kami punya Allah yang hidup, mempunyai sorga, dan telah menyediakan tempat kediaman yang bernama sorga buat setiap pemercaya, anak-anak Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepadamu buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Setelah firman-Mu disampaikan, tanamkan di dalam hati kami semuanya, biar kami tetap ingat bahwa Yesus hidup, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami semua. Mungkin satu saat, tengah gelombang-gelombang cobaan hidup, kami bisa lemah, kami bisa goyah iman. Tetapi ketika kami ingat janji Tuhan, kami ingat ada kesetiaan Tuhan, bahkan ke penyediaan sorga, tempat sorga buat kami akan tetap mempertahankan iman kami sampai kesudahannya. Terima kasih oleh kekuatan Roh Kudus, kami mampu melakukannya. Ampun atas segala salah, kekurangan dan dosa-dosa kami. Sekiranya Tuhan, dalam pelayanan ini Tuhan, masih belum banyak kekurangan, tetapi Tuhan sempurnakan. Namun menjadi doa hamba-Mu kepada kekasih-kekasih yang terlibat dalam pelayanan senantiasa, dan tidak terjemu-jemu, memberi yang terbaik dalam talenta, dalam kepintaran, dalam pengetahuan, untuk dapat supaya siaran berita-berita firman Tuhan dapat terjangkau kepada semua pihak yang rindu mendengarnya dan dapat mendengarnya, diberkati berlimpah-limpah di dalam pelayanan yang ada di bidang musik, pengambilan gambar, sound system, overhead dan sebagainya. Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Doa syukur buat firman-Mu yang telah kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan akan menyertai kami semua. Seusai semuanya, Tuhan, kami akan berpisah tinggalkan satu yang lain, tapi hati kami tetap terpaut sebagai seorang
saudara bersaudara dalam Tuhan, dan kami tetap mendoakan satu dengan yang lain. Bila mana ada yang lemah, Tuhan kuatkan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu tidak tahu keberadaan anak-anak Tuhan sepenuh-penuhnya, sedetil-detilnya, tetapi Tuhan tolong. Biarlah karya Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami tetap memandang kepada Tuhan, salib Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, terima kasih untuk Tuhan firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah pada saat ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Terima berkat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, damai sejahtera Kristus melampaui segala akal akan menyertai kita bersama dalam kasih Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah. Ingat yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah. Ingat yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku